Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yuri Ahmad Raihan dengan NIM 2190302201 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan juga buku kerja 11 dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk yang pertama yaitu buku kerja 10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya yaitu non-formal restoran, untuk produk atau jasanya yaitu Sinai Cafe. Untuk elemen pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kemudian kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru. Batasan variabel, alasan usaha perlu modal dapat mencakupi yaitu yang pertama tantangan yaitu cash flow, kemudian siklus pengembangan produk yang panjang. Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal. Batasan variabelnya yang pertama itu dana pribadi pendiri, kemudian sumber bootstrapping yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan. Untuk batasan variabelnya yaitu yang pertama ada personal funds atau dana pribadi, kemudian ada equity capital atau penyertaan modal, dan yang ketiga yaitu creative source atau sumber-sumber kreatif. Kemudian untuk elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama itu business angels dengan batasan variabel yaitu yang pertama mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Kemudian mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan, dan juga tujuan utama mereka yaitu untuk menerima pengembalian investasi mereka. Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua yaitu jenis venture capital dengan batasan variabel yang pertama yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, ada single tier approach dan two tier approach, dan juga berdasarkan kepemilikan ada private venture capital company, kemudian ada public venture capital company, dan juga bank affiliate venture company. Untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu initial public offering dapat memberikan manfaat yang pertama yaitu mengatasi kendala pinjaman, kemudian monitoring, dan juga pengakuan investor dan perubahan modal. Lalu elemen yang ketiga yaitu ada identifikasi pembiayaan pinjaman dengan kriteria unjuk kerja yang pertama bank komersial mempunyai karakteristik yaitu sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Kemudian bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan juga neraca yang sehat. Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua, SBA Guaranteed Loan dengan batasan variabel yaitu yang pertama pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Kemudian yang kedua program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Kemudian pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu sumber-sumber pinjaman lain dengan batasan variabel yang pertama yaitu teman dan keluarga, kemudian kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya, dan untuk elemen yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk kriteria unjuk kerjanya yang pertama itu leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik yang pertama sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa.
Kemudian pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Kemudian leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi, kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Untuk kriteria unjuk kerja yang keduanya yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs. SBIR dan STTR memiliki karakteristik yang pertama yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Kemudian, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan yang terakhir yaitu program STTR mensyaratkan partisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Lanjut kepada buku kerja yang 11, yaitu tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di sini unit usahanya non formal restoran dan produk atau jasanya yaitu Sinai Cafe. Yang pertama adalah langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriteria kinerjanya 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, yaitu dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasilnya, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama yaitu informasi pasar komparatif, yaitu apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kinerja pesaing, lalu kebutuhan pelanggan, tren dan pengembangan pasar baru dan berkembang, dan yang terakhir profitabilitas. Dengan jenis pemasaran dapat mencakupi yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis, kemudian pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, dan juga pemasaran layanan. Kriteria kinerja 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Hasil atau rekamannya yaitu potensi pasar baru dapat mencakupi yang pertama e-commerce dan yang kedua segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Kemudian kontribusi pada bisnis dapat mencakupi yang pertama itu berpengaruh pada volume penjualan, saham, dan profitabilitas. Kemudian kriteria kinerja 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasil atau rekamannya, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yang pertama yaitu functional approach atau penjualan, pembelian, pengakuan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kemudian yang kedua ada institutional approach yang mencakup yang pertama yaitu supplier, kemudian produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Kemudian juga ada managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha, dan yang terakhir yaitu total system approach yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk langkah yang kedua yaitu investasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 2.1, peluang pemasaran identifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Dengan hasil rekaman, peluang pemasaran dapat mencakupi yang pertama penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kemudian yang kedua ada pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau features, advantage, and benefits dari produk.
kemudian mengubah model atau menambah ukuran baru. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi atau menjual produk yang sama sekali baru ke segmen yang baru. Untuk 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Dengan hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, kemudian fleksitabilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu ada daya tahan bahan baku produk, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, dan juga kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Dan hasil rekaman yaitu kelayakan finansial dapat mencakupi yang pertama ada biaya, kemudian manfaat, risiko, dan peluang. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, identifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Dengan hasil rekaman yang pertama yaitu pemotongan harga, kupon, dan penjualan 2 untuk 1. 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Dengan ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu ada seasonal topics dan new topics. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini yaitu untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Dengan hasil rekamannya yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yang pertama perencanaan proyek pemasaran, kemudian manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, dan kepatuhan serta risiko merek. Kemudian 3.2, perubahan organisasi yaitu untuk pelayanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Dengan hasil rekamannya, perubahan organisasi dapat mencakupi yang pertama yaitu struktur fungsional organisasi, kemudian struktur organisasi berorientasi pelanggan, dan juga struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Untuk 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang pertama yaitu peralatan, kemudian biaya produksi, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. 3.4, komunikasi kelayakan yaitu dengan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Untuk hasil rekamannya yaitu komunikasi kelayakan antara lain staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan juga pengawas. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang buku kerja 10 dan 11 dari mata kuliah kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.